sama Ibu Ayu. Ya. Iya, selamat masuk Ibu. Ya. Selamat duduk Ibu. Bentar ya Bu, saya tutup pintunya dulu ya. Iya. Iya, selamat pagi Bu. Pagi. Iya, perkenalkan saya dengan Bidan Desi, kebetulan bertugas di pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, jadi saya ini baru beres lahiran. Nah, udah masuk 40 hari, saya mau pasang KB. Gitu Bu. Lahir anak berapa ini Bu? Anak ketiga Bu. Oh, anak ketiga, ya betul. Semuanya pernah keguguran? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke Bu, dari informasi yang Ibu berikan kepada saya akan jamin semua kerahasiaannya. Hanya kita doang yang tahu. Nah, untuk tempat dan tindakan nanti yang kita akan lakukan KB pun kita jamin kerahasiaannya ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Ya, oke. Nah, sebelumnya saya tanya-tanya dulu ya tentang identitas Ibu ya. Betul dengan Ibu Ayu? Ya. Usianya berapa Bu? Mau 30 tahun. Suaminya dengan siapa? Pak Lukman. Lukman. Oke. Ini anak ketiga ya. Ya. Sebelumnya belum pernah keguguran. Sebelumnya riwayat kehamilannya normal apa sesar Bu? Normal. Normal semua ya? Iya. Oke. Nah, rencananya nih, Ibu kan nih mau berencana ber-KB. Untuk selanjutnya rencana hamilnya mau ditunda lama atau sebentar nih Bu? Pengennya sih dijarakin dulu ya Bu, anak udah 3, masih kecil-kecil. Dijarakin jauh berarti ya Bu ya? Agak lama lah. Agak lama ya? Iya. Oke. Ibu tidak punya riwayat penyakit? Enggak ada. Tidak. Ada alergi obat? Enggak sih, Tidak ada ya. Terus ada sedang pengobatan khusus Bu? Enggak. Tidak ada. Oke. Nah, berarti di sini dari hasil informasi yang Ibu berikan, Ibu berencana untuk KB jangka panjang. Iya. Nah, ini kebetulan Ibu kita dalam untuk mengkonseling pasien ada namanya alat bantu untuk mengambil keputusan ber-KB. Nah, saya akan membantu Ibu untuk memutuskan KB-nya dengan alat ini, ya Bu ya. Sambil saya tunjukkan. Oke. Ya, tadi berarti Ibu sudah pengen metode jangka panjang. Iya, dari ini metode jangka panjang dapat kita lihat ya Bu ya di sini ya. Metode jangka panjang sangat efektif. Sebenarnya ada 4 macam Bu. Ada yang dimasuk dengan AKDR. Ibu sebelumnya pernah dengar AKDR? Spiral ya? Iya betul sekali Ibu. Iya. Spiral ya kata orang awam. Ini adalah IUD, di mana alatnya sebuah alat yang berbentuk T masuk ke dalam rahim. Ini untuk mencegah ketemunya sperma dan ovum. Nah, akan menunda kehamilan. Di mana ini jaraknya 8 tahun. Oh, lama ya? Iya lama Bu. Jadi Ibu nggak mesti harus setiap bulan atau setiap 3 bulan ke puskesmas. Nah, satu lagi ada nih tentang implan. Implan Ibu pernah dengar? Belum. Nah, implan ini adalah bentuknya seperti kapsul, seperti batang korek api. Nah, ini jaraknya 3 tahun Bu. Tapi ini ada hormon yang mempengaruhinya. Nanti kita bahas tentang efek sampingnya. Iya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya tubektomi dan vasektomi. Di mana kalau tubektomi ini dan vasektomi ini adalah metode operasi Bu. Jadi kalau tubektomi itu adalah operasi terhadap ibunya, kalau vasektomi operasi terhadap suami Ibu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dari 4 ini yang kira-kira Ibu pengen memahami banget, mana nih Bu biar kita sambil jelaskan. Ada yang perlu bisa ditanyakan atau diskusikan? Kemarin sih udah nanya-nanya juga. Kayaknya sih pengen lebih tahu yang AKDR ini ya Bu ya. Oh ya, AKDR. Nah, kita sampaikan ya Bu, di mana ini adalah KB AKDR. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Dia bentuknya seperti ini Bu. Alatnya kecil, dipasang di dalam rahim ya Bu ya. Dan sangat efektif dan aman. Dapat dicabut kapan saja. Nah, yang tadi saya sudah bilang waktunya itu berjangka. Ada juga yang 8 tahun, ada yang juga yang 10 tahun. Jadi meskipun Ibu nih contohnya mau pasang ini, tapi Ibu pengen 5 tahun hamil lagi,
boleh kapan aja dilepas. Jadi 5 tahun bisa dilepas, kecuali Bu jangan sampai melewati batasnya 8 sampai 10 tahun itu. Oh iya. Ya. Terus dapat menahan perdarahan menstruasi yang menyebabkan kram dan tidak melindungi dari HIV atau infeksi menular seksual. Ya. Terus di sini sebenarnya semua wanita itu bisa menggunakan KB ini, tapi ada yang tidak bisa. Apa aja sih Bu yang tidak bisa nih? Seperti kemungkinan hamil, kan ibu nggak ya? Iya. Mereka ya. Baru ya. lahiran. Terus baru saja melahirkan 2-28 hari, enggak ya? Ibu udah 40 hari ya. Iya. Terus memiliki resiko IMS atau HIV. Tadi kan saya sudah tanyakan ada riwayat penyakit tidak? Berarti bisa ya Bu ya. Terus sama menstruasi yang tidak biasa. Kalau misalkan ibu menstruasinya biasanya lancar? Lancar sih. Oh lancar ya, tidak banyak ya. Nah berarti bisa ya. Terus ada infeksi atau masalah dengan organ wanitaannya? Tidak ya. Iya. Nah, terus ada radang di panggul 3 bulan terakhir? Tidak juga. Nah ini ada kanker organ kewanitaan. Nah inilah yang tidak bisa memakai IUD ya Bu ya. Selanjutnya, nah selain IUD ini, IUD pun punya efek samping. Di sini dapat kita lihat Bu efek sampingnya. Sebagian besar efek sampingnya nggak bahaya sih Bu. Seperti saat setelah pemasangan perut kita terasa kram, terus terdapat flek setelah pasang IUD. Jadi cuma beberapa minggu setelah pasang kita terdapat flek. Oh iya. Iya. Itu tapi nggak apa-apa Bu Bidan? Nggak apa-apa, itu masih normal. Efek samping umum lainnya seperti head nanti akan terjadi lebih lama daripada siklus yang sebelumnya. Iya. Terus sama bisa juga terjadi flek di luar head, di luar fase head ibu. Misalnya contohnya ibu head setiap tanggal 1 sampai tanggal 7. Ternyata keluar flek lagi nih Bu, ibu tanggal 15 keluar flek sedikit, itu nggak masalah. Nah, terjadi kram atau nyeri selama head dapat berkurang setelah beberapa bulan. Jadi semua ini dapat berkurang setelah beberapa bulan pemakaian IUD. Jadi ini awal-awal aja ya Bu? Awal-awal saja. Nah ini yang tadi ya IUD. Nah yang kedua tadi jangka panjangnya apa teh Bu? Implan ya? Implan ya betul. Nah coba nih kita bahas juga tentang implan. Kalau yang tentang implan ini Bu, di sini kapsulnya terdiri dari 1 atau 2. Jadi ada yang 1 kapsul, ada yang 2 kapsul. Nah, ini efektivitasnya 3 sampai 5 tahun. Tadi yang saya sampaikan sedikit ya. Nah, ini juga sama seperti IUD, bisa kapanpun bisa diberhentikan. Aman bagi semua ibu dan biasanya mempengaruhi head sama seperti IUD. Ini tuh pasangnya di mana ya Bu ya kalau implan? Iya, pasangnya di sini Bu, di lengan dalam sebelah kiri. Jadi dimasukin sini? Iya betul, dimasukkan ke sini. Sama ini juga ada yang tidak bisa digunakan ya Bu ya, seperti menyusui kurang dari 6 minggu atau mungkin hamil, kan ibu udah lewat dari 6 minggu ya. Oke. Nah kemungkinan efek sampingnya sebagian besar sih secara umum bercak head ringan, terus head tidak teratur dan tidak mendapatkan head. Biasanya sih itu sih Bu. Tapi ada juga yang seperti sakit kepala, terus nyeri payudara, gelisah, dan mual-mual. Berarti kurang lebih sama kayak suntik juga ya nih haidnya? Iya, betul. Karena dia hormonal ya Bu ya. Sedangkan kalau yang spiral itu tidak hormonal. Oke, bagaimana nih Bu? Setelah dari penjelasan ini, Ibu dapat memilih mau milih yang mana nih Bu? Kayaknya mau coba IUD dulu deh. Soalnya biar headnya lancar. Kemarin kan sebelum yang hamil ini pakai 3 bulan nggak lancar ya. Sedikit-sedikit. Berarti ibu berencana ya, tapi udah diskusikan sama suami ya Bu ya? Sudah ya rencananya mau pasang spiral. Oke, maka dari itu sebelum kita pasang spiral kita minta persetujuan tindakan dulu ya Bu. Untuk persetujuan pemasangan IUD. Di sini Bu silakan tanda tangan. Oke, terima kasih. Sebelum kita pasang, sebaiknya ibu boleh kamar mandi dulu ya, buang air kecil dulu, baru kita akan siapkan alatnya ya Bu. Mari
Berarti hari ini juga bisa ya? Bisa Ibu, Ya. betul. Silakan. Ya, kita sudah makan ini, silakan duduk dulu ya. Oke. Kita sudah beres ya Bu, melakukan masa-masa sebelumnya. Tadi kan kita sudah pasang. Nah, dan kita sudah jelaskan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Ini untuk kontrolnya gimana ya Bu ya? Ya, sebelumnya ini kita akan melakukan, dan kita sudah pasang nih Bu. Iya. Nah, untuk pelaksanaan kontrol ulannya, Ibu bisa datang ke sini setiap hari Kamis dan Sabtu. Jadi 1 minggu kemudian, berarti Kamis depan ya Bu ya. Sekarang Kamis ya. Kamis ya. Ya. Jadi Kamis depan Ibu ke sini lagi, kontrol lagi. Nah, saat kontrol, kalau bisa ini kan berhubungannya dijarakin atau enggak nih Bu, kan kadang gitu ya pasien suka bertanya ya. Nah, ini boleh langsung dicoba sama Bapak ya di rumah ya Bu ya. Nah, coba dirasakan apakah ada keluhan dari Bapak. Kalau misalnya ada keluhan saat kontrol, boleh kita diskusikan. Oh iya. Ya. Dan satu hal lagi Bu, spiral ini bisa kita cek dengan sendiri, cek di rumah sendiri. Gimana Bu caranya? Nah, ini kan tadi kan saya sisakan benang ya Bu ya, Iya. di dalam vaginanya. Jadi kalau bisa Ibu mengeceknya nih seperti ini. Jadi Ibu di kamar mandi cuci tangan. Setelah cuci tangan Ibu posisi jongkok. Setelah itu jari tangan Ibu masuk ke dalam vagina dan Ibu raba benangnya seperti benang senar. Apakah memanjang atau tidak? Itu kerasa ya Bu? Iya, kerasa Bu, kayak tusuk-tusuk gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kontrol ulang itu nanti setelah seminggu, untuk kontrol selanjutnya kalau nggak ada masalah nggak usah kontrol Bu, jadi aman sampai 8 tahun ya. Nah, sedangkan Ibu bisa kontrol di rumah sendiri. Setiap kalau bisa dianjurkan kalau misalkan Ibu lagi beres headnya sering diperiksa ya Bu ya, membalutnya apakah ada takut keluar IUD-nya. Nah, setelah head Ibu boleh periksa dengan cara seperti ini. Gitu ya. Selain itu ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Udah, berarti 1 minggu ya hari Kamis depan. Iya, 1 minggu. Nah, kalau untuk efek sampingnya kira-kira apa Bu yang tadi saya sudah jelaskan? Tadi mensnya jadi lebih banyak. Ya, betul. Terus ada apa ya tadi? Kram perut. Betul. Ya. Tapi itu kramnya kalau kayak kita mau nyeri haid biasa ya? Iya, sama seperti haid biasa ya Bu ya. Oke, tadi kan penyampaiannya kita sudah sampaikan semuanya, jenis-jenis pelayanannya semuanya. Nah, di sini ada suatu ini ya Bu ya, catatan seperti catatan untuk nanti Ibu misalkan ada yang lupa yang saya sampaikan mengenai IUD, ini ada ya Bu ya, leaflet, nanti dibaca di rumah. Ya. Oke. Terima kasih atas kedatangannya, semoga sehat selalu Ibu. Ini kartu KB-nya sama leafletnya. Ya. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih.